Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita masih dalam bahasan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih berada pada wasiat yang ke-24, yaitu wasiat 3 hal yang membinasakan, 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang akan menghapuskan dosa dan kesalahan, 3 hal yang akan mengangkat derajat. Dan kita masih berada pada bahasan 3 hal yang membinasakan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 1 dari 3 hal yang membinasakan tersebut, yaitu syuhun muta', kebakhilan, kekikiran yang ditaati. Kebakhilan, kekikiran yang ditaati. Maka pagi ini kita akan lanjutkan di antara 3 hal yang membinasakan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahawan muttaba'. Hawan muttaba' yaitu hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mengikuti hawa nafsu adalah penyakit yang berbahaya, yang dapat menghancurkan, membinasakan pelakunya. Tahukah kita kenapa? Karena orang yang mengikuti hawa nafsunya akan menghalanginya dari memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Akan menghalanginya dari mentaati Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu, dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah oleh kalian panggilan Allah dan Rasul. Penuhilah oleh kalian panggilan Allah dan Rasul. Iza da'akum lima yuhyikum, apabila dia menyeru kalian kepada apa yang memberikan kehidupan yang baik kepada kalian. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Dan Allah sebutkan alasan kenapa kita harus memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Alasannya adalah Rasul tidak akan memanggil kita kecuali kepada apa yang dapat memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ini harus kita garis bawahi. Memenuhi panggilan Allah dan Rasul akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Nah sekarang hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, manusia
secara umum terbagi kepada dua golongan besar di hadapan ayat ini. Penuhilah oleh kalian panggilan Allah dan Rasul. Ada orang-orang yang memang memenuhi panggilan Allah dan Rasul, dan ada orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasul ini sama sekali. Tahukah kita kenapa? Jawabannya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu. Yang menjawab itu bukan saya yang menjawab, atau bukan kita. Yang menjawab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasul adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka, yang menjadi budak hawa nafsu mereka, sehingga mereka tinggalkan panggilan Allah dan Rasul dan mereka ikuti panggilan hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 50. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa illam yastajibu lak. Kata Allah kepada Nabi SAW, maka jika mereka tidak memenuhi panggilanmu wahai Muhammad, tidak memenuhi panggilanmu, seruanmu, fa'lam, maka ketahuilah wahai Muhammad, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Lihat apa yang Allah katakan. Kalau mereka tidak memenuhi panggilanmu, berarti mereka mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai orang-orang yang meninggalkan panggilan Allah dan Rasul, mengikuti panggilan hawa nafsu? Kata Allah Azza wa Jal, wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudam minallah. Dan siapakah yang orang yang paling sesat? Perhatikan, siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang paling apa? Sesat. Orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang keluar dari jalan yang lurus. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah pun menyebut orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dengan sebutan zalim. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh kemudian membawakan contoh-contoh bagaimana umat Islam secara khusus hari ini ya banyak mendengar seruan-seruan Allah dan Rasul dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mengindahkan seruan tersebut. Mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Dan mereka tidak hanya sekali dua kali mendengar seruan Allah dan Rasul, tapi ratusan bahkan ribuan kali. Namun meskipun demikian, mereka tetap mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Sebagai contoh kata Syekh, riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah serukan kepada hamba-hambanya untuk meninggalkan riba. Ya, Allah serukan kepada hamba-hambanya untuk meninggalkan apa? Riba. Namun sampai saat ini orang-orang tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sebabnya kenapa? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Karena mereka mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Begitu pula lihat ya, kaum wanita
wanita muslimah yang sering dan banyak mendengar seruan Allah dan Rasul untuk menutup aurat, untuk tidak bertabarruj, mengumbar aurat, ya, mempertontonkan, memperlihatkan, memamerkan kecantikan. Allah perintahkan mereka untuk meninggalkan tabarrujnya orang-orang jahiliyah dahulu. Allah haramkan, ya, Allah perintahkan mereka untuk berhijab. Namun lihat, sampai saat ini kita temukan betapa banyak wanita-wanita muslimah ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan bertabarruj, mengumbar aurat, mempertontonkan kecantikan, bertingkah laku layaknya tingkah laku wanita-wanita jahiliyah dahulunya. Sebabnya kenapa? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sebabnya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti hawa nafsu, apabila dia memang benar-benar sudah tunduk patuh kepada hawa nafsunya, apapun yang diperintahkan oleh hawa nafsunya dia kerjakan, apapun yang dilarang oleh hawa nafsunya dia tinggalkan, maka ketika itu orang ini telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dia ibadati. Apabila seseorang betul-betul telah memberikan dirinya kepada hawa nafsunya, apapun yang diperintahkan oleh hawa nafsunya sam'an wa ta'ah, yang dilarang oleh hawa nafsunya sam'an wa ta'ah, maka dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dan betapa banyak orang-orang yang mengibadati hawa nafsunya hari ini, meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan itu sekali lagi bukan kita, tapi Allah Azza wa Jalla yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka ibadati. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 43-44. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ara'aita, apakah kau tidak melihat wahai Muhammad, orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mereka ibadati, yang mereka sembah. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah kau akan menjadi wakil bagi orang yang menuhankan hawa nafsunya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun, atau apakah kau mengira wahai Muhammad, mereka yang kebanyakan mereka yang mengikuti hawa nafsu itu mendengar dan memiliki akal sehat, atau mereka memiliki akal sehat? Inhum illa kal an'am. Allah menyebut orang-orang yang telah menuhankan hawa nafsunya, mereka itu tidak lain seperti binatang, kata Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, mengerjakan apa saja yang diperintahkan, meninggalkan apa saja yang diperintahkan, mereka itu sama dengan binatang. Mereka sama tidak dengan apa? Binatang. Mereka tidak menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak menggunakan pendengaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendengarkan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Mereka itu, kata Allah Azza wa Jalla, seperti binatang. Bahkan balhum adallu sabila, bahkan jalan mereka lebih buruk daripada jalannya binatang. Lebih buruk daripada jalannya apa? Binatang. Allahu Akbar. Ini yang harus kita ingat. Ketika kita telah diperbudak oleh hawa nafsu kita, maka kita seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Dan manusia apabila telah diperbudak oleh hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan
mengunci mati hatinya. Allah akan menulikan pendengarannya, Allah akan membutakan matanya. Sehingga sulit baginya untuk menerima atau mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia mendengarkan Al-Quran 30 juz, meskipun dia mendengar hadis-hadis, ribuan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan, ketika Allah telah mengunci mati hatinya, Allah telah menulikan pendengarannya, Allah telah membutakan matanya, sulit baginya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah katakan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah kau tidak melihat wahai Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilm. Ketika dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Bukan di atas kebodohan, dia tahu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah akan mengunci pendengarannya, hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawa. Dan Allah letakkan, Allah adakan penutup di kedua matanya, sehingga dia buta dari melihat kebenaran, dari melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yahdihi min ba'dillah. Maka siapa yang akan menunjukinya setelah Allah berbuat demikian kepadanya? Afala tazakkarun. Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran dari hal yang demikian itu? Allahu Akbar. Pelajaran yang sangat banyak Allah sampaikan kepada kita, ya, agar jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menuhankan hawa nafsu kita, sehingga Allah benar-benar murka kepada kita. Dia kunci hati kita, dia kunci pendengaran kita, dia kunci penglihatan kita. Ya, maka lihat Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, keadaan umat Islam hari ini secara khusus dan keadaan umat manusia secara umum. Tidak sedikit di antara mereka yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Itu semua disebabkan oleh apa? Oleh hawa nafsu mereka yang mereka taati, yang mereka ikuti. Ya. Orang-orang yang seperti misalkan orang-orang yang mencukur jenggot mereka. Telah dikatakan kepada mereka hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan masalah i'fa'ul lihya, tapi mereka tetap apa? Mencukurnya. Tidaklah mereka mencukurnya, melainkan karena apa? Mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Orang-orang yang tahu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih saja mereka lakukan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Ya. Begitu pula orang-orang yang berbuat zalim. Dan zalim adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Allah menegaskan, Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalam. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku, dan aku haramkan kezaliman itu pun di antara kalian, maka jangan kalian berbuat zalim. Ya, jangan kalian berbuat zalim. Nabi pun mengatakan, ittaquz zulm, jauhilah oleh kalian kezaliman. Ini adalah panggilan, seruan dari Allah dan Rasul. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, tidak sedikit manusia yang berbuat zalim kepada orang lain. Tahu kenapa? Karena mereka mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Allah sendiri menyebutkan bahwasanya orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Ar-Rum ayat 29, Allah Subhanahu wa taala
mengatakan balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Bahkan sebenarnya orang-orang zalim tersebut mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berbuat zalim. Orang tua berbuat zalim kepada anaknya karena hawa nafsu. Anak berbuat zalim kepada orang tuanya karena hawa nafsu. Tetangga berbuat zalim kepada tetangganya karena hawa nafsu. Teman berbuat zalim kepada temannya karena hawa nafsu. Ya. Orang yang kaya raya berbuat zalim kepada orang yang lemah karena hawa nafsu. Penguasa berbuat zalim kepada rakyatnya karena hawa nafsu. Rakyat berbuat zalim kepada penguasanya karena hawa nafsu. Semuanya karena hawa nafsu. Tidak adanya keadilan. Ya. Pada diri seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Ini pun juga karena apa? Hawa nafsu. Dia lebih condong kepada beberapa orang di antara mereka dan mengabaikan yang lainnya. Ini karena hawa nafsu. Ya. Seseorang merampas hak orang lain yang tidak dibenarkan oleh agama, ini pun juga karena apa? Karena hawa nafsu. Orang tua tidak adil kepada anak-anaknya. Ya. Mengutamakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Memberikan hadiah kepada yang satu, tidak memberikan hadiah kepada yang lain. Ini adalah kezaliman. Dan itu pun disebabkan oleh karena apa? Hawa nafsu. Maka kapan manusia ini akan berada di atas jalan yang lurus? Kapan manusia ini akan benar perilakunya? Ketika mereka menyelisihi hawa nafsunya. Ketika mereka melawan hawa nafsunya. Ketika mereka melawan menyelisihi hawa nafsunya, ketika itulah mereka akan lurus. Ketika itulah mereka akan adil. Ketika itulah mereka akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika itulah mereka akan apa? Akan menjadi manusia yang baik, orang yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selisih hawa nafsu. Ya. Dahulukan panggilan Allah dan Rasul. Ikuti panggilan Allah dan Rasul sekalipun panggilan seruan tersebut bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya, sekalipun panggilan dan seruan Allah dan Rasul itu bertentangan dengan hawa nafsu, ikuti itu karena itulah jalan yang lurus. Itulah yang akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita, baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Namun kalau seandainya kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita daripada panggilan Allah dan Rasul, khalas, kita akan menyimpang dari jalan yang lurus. Kita akan menjadi budak hawa nafsu kita. Ya, kita akan menjadi seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada apa? Daripada binatang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Banyak contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang-orang yang lebih memilih mengikuti hawa nafsu mereka daripada apa? Mengikuti panggilan Allah dan Rasul. Di dalam beragama misalkan, Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk beragama sebagaimana yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti manhaj yang benar. Ya, cara beragama yang benar. Yaitu seperti yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul, yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi kenapa orang-orang tidak mau mengikutinya? Mereka lebih memilih mengikuti jamaah ini, kelompok ini, aliran ini dan seterusnya. Maka jawabannya Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, karena mereka lebih memilih untuk mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Ya. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan berada dalam keadaan baik di dunia maupun nanti di akhirat adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti menyelisihi hawa nafsunya. Setiap kali dia menyelisihi hawa nafsunya, maka setiap itu pula Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Allah akan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Allah akan memberikan keistiqomahan kepadanya. Ya. Dan Allah akan berikan kehidupan yang baik. Namun setiap kali dia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkannya, menjauhkannya dari jalan yang lurus sampai dia benar-benar bengkok dan jauh dari jalan yang lurus. Sehingga dia pun tersesat ya di dalam kesesatan yang sangat jauh. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Ya, menjelaskan tentang pentingnya bagi kita untuk menyelisihi hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang senantiasa dan selalu menyuruh kita kepada keburukan, kepada kejahatan, kepada kezaliman. Hawa nafsu yang senantiasa menyuruh kita untuk bersantai-santai, bermalas-malasan dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selisihi. Ketika kita menyelisihinya, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan mendapatkan hidayah. Kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk selalu melakukan amal soleh. Dan di akhirat Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke surga. Allah mengatakan fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih memilih kehidupan dunia. Hawa nafsu condong kepada kesenangan perhiasan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembali orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jahim, tempat kembali mereka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sementara kata Allah Azza wa Jalla, orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, kebesaran keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Dia tahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, dia selisih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya sorgalah tempat kembalinya. Maka sesungguhnya sorgalah tempat kembalinya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kenali ya bahayanya, buruknya dari mengikuti hawa nafsu. Ya, terutama hawa nafsu yang menyeru kita kepada keburukan. Selisih hawa nafsu kita seperti para tulab misalkan. Hawa nafsunya di usia-usia seperti ini ingin bermain-main bersantai-santai. Ingin bermain-main bersantai-santai. Maka kalau antum sebagai siswa mengikuti hawa nafsu antum ikuti ya hawa nafsu, banyak main, bersantai-santai, bermalas-malasan, maka lihatlah apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian ya ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka hidup dalam kehinaan, hidup dalam kebodohan. Ya. Kehidupan mereka tidaklah kehidupan yang baik. Tapi lihatlah orang-orang yang di usia kalian, ketika hawa nafsu menyuruhnya untuk bersantai-santai, bermalas-malasan, main-main, tapi dia selisih, dia belajar. Lihatlah orang-orang yang seperti itu. Seperti siapa? Sahabat Nabi SAW. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, usia Abdullah bin Abbas masih belasan tahun. Ibnu Abbas usianya belasan tahun. Nabi SAW meninggal, usianya masih belasan tahun. Lalu dia pun berkata kepada teman-temannya,
kepada temannya. Afwan, dia berkata kepada temannya, salah seorang sahabat juga. Wahai fulan, Rasul telah tiada. Maka mari kita mendatangi rumah sahabat-sahabat Nabi SAW yang besar, mengambil ilmu dari mereka. Mengambil apa? Ilmu dari mereka. Hadis-hadis yang mereka dengar dari Nabi SAW. Maka apa kata temannya? Kata temannya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apakah kau mengira orang-orang akan membutuhkanmu sementara sahabat-sahabat Nabi SAW yang besar-besar masih hidup? Orang-orang akan datang kepadamu, bertanya kepadamu? Tidak. Tapi lihat Ibnu Abbas, dia tidak mengindahkan ucapan kawannya ini. Ketika kawannya tidak mau diajak untuk belajar dengan mendatangi rumah para sahabat Nabi SAW, mengambil hadis dari mereka, menerima hadis dari mereka, Abdullah bin Abbas tetap berjalan seorang diri. Diselisih hawa nafsu. Hawa nafsu kita di usia ini pengen bersama-sama dengan teman-teman, pengen bareng-bareng, iya atau enggak? Makanya jangan heran melihat ada orang yang mau sekolah di sini karena temannya di situ, karena hawa nafsunya condong seperti itu. Tapi Ibnu Abbas tidak. Ketika temannya nggak mau belajar, ya sudah, dia jalan sendiri. Dia datangi rumah sahabat Nabi SAW. Sampai suatu kali dia datangi rumah salah seorang sahabat, dan sahabat itu tengah apa? Tidur di siang hari. Maka Ibnu Abbas tidur di depan pintunya, berbantalkan tangan, dan terkadang mukanya disapu oleh apa? Angin yang membawa debu. Subhanallah. Makanya benar perkataan para ulama, siapa yang tidak merasakan hinanya, pahitnya menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Tapi yang pernah merasakan, maka dia akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Hinanya, pahitnya belajar ilmu agama, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Ketika sahabat itu bangun keluar dari rumahnya, dia dapati Ibnu Abbas tidur di depan pintunya, maka dia pun langsung mengangkatnya. Karena dia tahu ini Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW. Lalu dia berkata, ya Ibnu Abbas, kenapa kau tidur di sini? Ya, apakah kau ada perlu denganku? Kalau seandainya kau ada perlu denganku, kenapa kau tidak mengirim seseorang biar aku yang mendatangimu? Subhanallah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas apa? Sepupu Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Tidak. Aku yang harus mendatangimu karena aku yang memerlukanmu. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepadanya, bacakan kepadaku hadis-hadis yang kau dengar dari Nabi SAW. Maka dicatat sama Ibnu Abbas. Catat sama Ibnu Abbas. Nah, sampailah Ibnu Abbas menginjak usia besar, dewasa, besar, tua. Sehingga ketika dia berada di usia itu, sahabatnya yang waktu kecil diajak oleh Ibnu Abbas untuk belajar, namun dia tidak mau belajar. Dengan anggapan orang-orang gak akan butuh. Dia mendapati di Masjid Nabawi itu ada majlis salah seorang syekh yang dikerumuni oleh manusia yang sangat banyak bertanya tentang masalah agama. Dan itulah majlisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu sahabat kecilnya Ibnu Abbas yang tidak mau belajar dulu mengatakan, sesungguhnya syekh itu lebih berakal daripada aku. Dia lebih pintar daripada aku, lebih cerdik daripada aku. Dahulu dia mengajakku tapi aku menolaknya. Sekarang lihat bagaimana orang-orang membutuhkannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan mengangkat derajatnya. Maka para tulab khususnya yang menginginkan kemuliaan, yang menginginkan kehidupan yang baik, jangan perturutkan hawa nafsu antum yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak untuk bermalas-malasan, yang mengajak untuk bermain-main. Selisihi apabila antum menginginkan ilmu yang banyak, menginginkan kemuliaan, menginginkan kedudukan yang tinggi. Selisihi hawa nafsu. Hanya dengan menyelisihi hawa nafsu, orang-orang akan beruntung dan sukses. Antum lihat orang-orang yang sukses dari sisi dunia. Dari sisi dunia. Itu mereka menyelisihi hawa nafsu mereka. Makanya mereka apa? Sukses. Pemain bola tidaklah dia menjadi pemain bola yang hebat, melainkan karena dia melawan hawa nafsunya yang mengajak untuk santai-santai, tapi membuatnya harus terus latihan, sampailah dia menjadi pemain bola nomor 1.
maka antum akan menjadi ulama besar. Ketika antum terus menyelisih hawa nafsu antum, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membaca kitab-kitab para ulama, berusaha untuk memahaminya, maka antum akan mencapai kedudukan yang tinggi di hari yang akan datang. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You